Selamat datang di audiobook keluaran dari Audiotune yang berjudul Anak Kembar Sang Mafia, buah karya dari autor Poponira. Pada bab ke-10, Dead vs. Son, babak 2, dengan pengisi suara Sen-Sen. Selamat mendengarkan. Raiden telah selesai membersihkan dirinya. Dia sebenarnya ingin langsung istirahat. Akan tetapi, pembicaraannya tadi dengan orang tuanya membuatnya terus kepikiran. Matanya tak bisa dipejamkan, dan juga pikirannya terus berkeliaran kemana-mana. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi ke ruang kerjanya. Raiden langsung menyalakan komputer untuk memeriksa beberapa berkas di surelnya. Tetapi dia malah menemukan bahwa sistemnya yang sudah diperkuat sudah hampir berhasil direntas oleh seseorang. Hai, ada apa ini? Gumam Raiden yang tampak terkejut ketika melihat sistem keamanannya sudah hampir berhasil direntas. Bagaimana bisa orang ini bisa merentas sistem keamanan yang telah kuperkuat? Dengan gerakan jari yang super cepat, Raiden berusaha membangun kembali keamanan sistemnya. Tidak hanya itu, Raiden juga mengirim balik banyak virus pada orang yang sedang merentas surelnya. Aku yakin itu kau, bajingan kecil. Akan aku tunjukkan siapa Raiden Kanosafir yang sesungguhnya. Bersiaplah, bajingan kecil. Raiden terus saja mengetik beberapa kode hack dengan cepat dan langsung mengirimnya, hingga membuat orang itu langsung terdesak mundur. Namun aksi Raiden itu tidak membuat orang itu menyerah. Orang itu terus saja bisa menyerang balik virus yang Raiden kirimkan. Dia juga tidak mau kalah. Berulang kali orang itu mengirim banyak virus dengan kode hack jenis baru, hingga membuat seorang Raiden terkagum-kagum dibuatnya. Dan orang yang berani merentas sistem dari Blues Group hanya ada satu orang di dunia, yaitu Luka. Luka secara diam-diam merentas sistem keamanan milik Blues Group, karena dia mulai penasaran dengan ayah kandungnya. Luka hanya berniat ingin mencuri sedikit data pribadi milik Raiden melalui surel pribadinya, agar dia bisa memastikan perkataan adiknya. Luka hanya ingin mengambil beberapa foto masa kecil Raiden pada data pribadinya langsung, agar mendapat hasil yang akurat. Akan tetapi, dia tidak menyangka bahwa Raiden memperkuat sistem keamanannya hingga membutuhkan waktu lama untuk direntas olehnya. Maafkan Luka, Ma. Luka melakukan ini hanya untuk Lucia yang ingin sekali punya seorang ayah. Gumam Luka yang merasa bersalah pada mamanya karena sudah pura-pura tidur. Hah? Apa ini? Luka tercengang saat beberapa virus mulai menyerang surelnya. Luka bahkan lebih tidak menyangka lagi bahwa dirinya ketahuan merentas data untuk kedua kalinya. Bahkan pihak NASA dan PBB yang pernah Luka rentas datanya tidak pernah tahu bahwa dia sedang merentasnya. Apakah aku ketahuan lagi? Luka mencoba menebak-nebaknya sendiri, tapi gerakan jari tangannya langsung bisa diandalkan. Dia berusaha mempertahankan posisinya agar tidak dipaksa mundur dengan telak. Sepertinya memang begitu. Tapi kali ini aku tidak akan menyerah semudah itu. Kita lihat saja kemampuan siapa yang lebih hebat dalam bidang ini. Dead or me. Tanpa sadar, Luka sudah mengakui Raiden sebagai papanya. Luka dengan semangat yang membara membalas virus yang dikirimkan Raiden dengan virus yang sudah dia ciptakan sendiri. Tanpa terasa, waktu telah berlalu begitu cepat. Baik Luka maupun Raiden masih terus saja saling serang satu sama lain, hingga Raiden langsung mengalahkan Luka dengan pukulan telak. Dia mengirim sebuah virus dengan jumlah yang sangat banyak, sampai komputer yang digunakan oleh Luka langsung mati dan berasap. Kali ini, aku akan mengakhirinya dengan sekali serangan, ujar Raiden dengan seringainya, yang terlihat seperti seorang iblis. Hadapilah jika kau mampu, tapi jangan salahkan aku kalau komputermu tiba-tiba berasap. Di tengah keheningan malam, Raiden tertawa terbahak-bahak di dalam ruang kerja. Bahkan pembicaraan tentang pernikahan yang sedari tadi mengganggu pikirannya hilang seketika. Astaga, apa ini? Tanya Luka pada dirinya sendiri karena tidak ada orang lain selain dirinya di kamar. Asap, asap! Teriak Luka yang menjadi panik saat melihat asap hitam keluar dari dalam komputernya. Luka, ada apa? Zia yang masih belum tertidur pun segera berlari menuju kamar putranya begitu mendengar suara teriakan. Wajahnya terlihat sangat khawatir saat itu. Zia bahkan tidak sadar bahwa dia berlari tanpa mengenakan sandal rumahnya. Ma, muncul asap dari komputer Luka.
ujar Luka yang sudah berdiri menjauh dari tempat komputernya berada. Dia yang melihat memang ada asap hitam yang keluar dari dalam komputer Luka, segera mencabut semua kabel yang terhubung ke komputer. Setelah itu dia pun beralih pada Luka untuk memeriksa keadaannya. Apakah ia terluka atau tidak, karena luka lebih penting dibanding apapun. "Kau tidak apa-apa kan?" tanya Zia lagi untuk memastikan. Luka pun hanya menganggukkan kepalanya saja, karena masih merasa sedikit shock atas kejadian itu. "Syukurlah kalau kau tidak apa-apa." "Tapi apa yang kau lakukan sampai komputermu seperti ini, Luka?" Zia seketika berubah dari menjadi ibu yang baik hati dan penyayang, menjadi ibu yang sangat tegas. Luka tidak sengaja terbangun karena mencium bau asap, Mah. Ujar Luka yang harus berbohong untuk menghindari kemarahan mamanya. "Astaga, benarkah? Mungkin terjadi kesalahan arus listrik, hingga membuat komputernya menjadi berasap seperti itu." Gumam Zia yang percaya saja dengan apa yang Luka katakan. "Sudah, tidak apa-apa sekarang. Tidurlah lagi. Ini sudah sangat larut," ujar Zia dengan lembut sembari mencium kening Luka dengan penuh cinta. "Iya, Mah. Selamat malam," ucap Luka yang kini sudah berbaring di tempat tidurnya. "Selamat malam, sayang. Semoga mimpi yang indah," ucap Zia yang kembali mengecup kening Luka dengan lembut. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan.